Itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, KRL jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok di stasiun Kampung Bandan, penumpang dalam kereta langsung dievakuasi. KRL dengan nomor KA 5144C jurusan Kampung Bandan Manggarai anjlok siang tadi. Hingga saat ini kereta masih dalam tahap evakuasi. Listrik di sejumlah stasiun sempat dimatikan saat peristiwa terjadi. Sementara itu pihak KAI melakukan beberapa rekayasa jalur perjalanan KRL yang melintasi stasiun Kampung Bandan. Pengalihan rute dilakukan untuk kereta jurusan Manggarai Kampung Bandan Jatinegara hanya sampai stasiun Angke, sedangkan jalur sebaliknya hanya sampai stasiun Pasar Senen. Seperti apa situasi terkini anjloknya kereta di stasiun Kampung Bandan? Kita telah terhubung dengan rekan Vito Erlangga di stasiun Kampung Bandan. Vito, apakah gerbong yang anjlok sudah berhasil dievakuasi? Ya, Anissa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa proses evakuasi KRL atau kereta rel listrik di stasiun Kampung Bandan saat ini masih terus berlangsung, dan dapat kami tunjukkan kepada Anda di belakang saya, ini tepat di belakang saya ada kereta khusus yang diberangkatkan oleh PT KAI Komuter untuk melakukan proses evakuasi dari kereta yang mengalami anjlok pada siang hari tadi. Dan hingga saat ini proses penarikan gerbong kereta api ini nampaknya masih terus berlangsung, Anissa. Dan saat ini dari pihak PT KAI Komuter sendiri mengamankan area sekitar tempat anjloknya kereta atau KRL ini, dan untuk akses bagi warga pun saat ini dibatasi selama proses evakuasi serta perbaikan sarana dan prasarana. Kemudian untuk pola operasi atau rekayasa operasi KRL ini memang sudah dilakukan sejak pasca kejadian anjlok pada siang hari tadi, yang mana sejumlah relasi yang menghubungkan dari dan menuju ke stasiun Kampung Bandan saat ini dialihkan hanya sampai stasiun Senen dan stasiun Angke. Namun dari pihak PT KAI Komuter Line Indonesia, pihaknya menyebut untuk perjalanan ke kereta atau KRL lain saat ini masih berjalan normal. Kemudian untuk para penumpang sendiri yang tadi sempat berada di dalam kereta KRL saat kejadian, saat ini sudah dilakukan proses evakuasi. Tidak lama setelah kejadian anjloknya KRL pada siang hari tadi, sejumlah penumpang langsung dievakuasi menuju ke kendaraan atau kereta api lainnya. Dan hingga saat ini dari pihak PT KAI Komuter Line Indonesia sendiri menyebut bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan terkait dengan apa penyebab dari anjloknya kereta listrik ini. Namun berdasarkan informasi yang kami terima ada sekitar 3 gerbong yang mengalami anjlok dan saat ini masih dalam proses pengangkatan atau penormalan kembali. Anissa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari stasiun Kampung Bandan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, petugas gabungan yang melakukan pencarian korban di lokasi longsor Ciberem, Cianjur, Jawa Barat berhasil mengevakuasi 2 jenazah berjenis kelamin pria dan langsung dievakuasi ke RSUD Sayang. Oksigen, Pak.
Dek. Ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Petugas gabungan yang melakukan pencarian korban di lokasi longsor Ciberem, Cugendang, Cianjur, Jawa Barat berhasil mengevakuasi 2 jenazah berjenis kelamin pria di lokasi berbeda. Satu jenazah merupakan jenazah yang kemarin sudah ditemukan di pasar sungai namun masih terjepit dan baru dilanjutkan dievakuasi pada Sabtu pagi. Sedangkan satu jenazah lainnya ditemukan di bagian atas longsoran yang pada hari Kamis lalu sudah ditandai keberadaannya namun baru bisa dipastikan titik tepatnya. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pemindahan jenazah, tim Vertical Rescue telah mempersiapkan bentangan tali untuk mengangkat jenazah sekaligus mengirimkan pasokan logistik untuk para petugas yang ada di lokasi pencarian dan evakuasi. Jenazah kemudian dibawa dengan ambulan ke RSUD Sayang untuk proses identifikasi. Petugas juga masih melakukan penggalian karena diduga ada 1 jenazah yang tertimbun tembok. Seperti apa jalannya proses evakuasi di Ciberem, Cianjur, Jawa Barat? Kami sudah terhubung dengan rekan Wilson Purba yang berada di desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Selamat petang Wilson, hari ini seperti apa jalannya evakuasi? Apakah terkendala cuaca? Ya Anissa, betul sekali, hari ini juga masih terkendala cuaca di kawasan Cijedil karena memang dari siang hingga sore ini tidak hanya hujan yang turun Anissa namun juga angin kencang yang cukup mengganggu jalannya proses evakuasi yang berlangsung hari ini di kawasan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Tadi bahkan sebenarnya sempat dihentikan pada siang hari sekitar pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat karena memang angin kencang terjadi di kawasan ini dan juga hujan sempat turun. Namun akhirnya ketika angin kencang sudah selesai dan juga hujan sudah selesai juga, ini akhirnya tim SAR gabungan juga masih terus melakukan proses evakuasi. Hasilnya Anissa, untuk hari ini dari jam 7 sampai dengan pukul 4 sore, pencarian membuahkan hasil ada 3 jenazah perempuan dewasa, 2 jenazah pria dewasa dan 1 jenazah anak-anak berjenis kelamin perempuan berhasil ditemukan. Artinya untuk pencarian hari ini di kawasan Cijedil ini ada 6 jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi, Anissa. Nah, untuk saat ini memang pembagian dari proses evakuasi masih dilakukan di 3 titik. Yang pertama di dasar jurang yang dilakukan dengan proses pengairan untuk mengairi air tanah ini ke kawasan Sungai Ciberem sehingga proses penggalian dinilai lebih mudah dilakukan, apalagi di dasar jurang ini alat berat tidak bisa terjun ke sana karena memang lokasinya sangat curam. Ini kemiringan derajatnya yaitu sekitar 60 sampai 75 derajat sehingga susah untuk membawa alat berat ke sana. Sementara di badan jalan ini merupakan titik kedua. Tadi ada 3 alat berat diturunkan, ini berupa eskavator. Tujuannya adalah untuk mengeruk tanah yang ada di kawasan badan jalan. Lalu di atas di desa Cijedil ini ada 2 alat berat yang diturunkan, ada eskavator. Nah, untuk alat berat eskavator ini Anissa, di atas ini tujuannya adalah untuk mengeruk tanah yang cukup tebal. Memang ada 2-4 meter tanah cukup tebal, kemudian eskavator ini akan mengeruk tanah dan jika sudah mendeteksi adanya bekas reruntuhan seperti atap ataupun peralatan-peralatan rumah tangga, barulah eskavator ini akan berhenti dan kemudian evakuasi dilanjutkan dengan menggunakan cangkul dan juga sekop dan juga gergaji serta gunting mesin. Tujuannya supaya nanti untuk memastikan jenazah ketika ditemukan ini tetap utuh, Anissa. Nah, saat ini memang
kendalanya berbeda dengan hari kemarin. Jika kemarin hanya hujan yang mengakibatkan tanah yang cukup berlumpur sehingga untuk mobilitas dari tim evakuasi saja sulit dilakukan. Namun hari ini juga ada angin kencang yang melanda di kawasan ini. Bahkan siang tadi Anissa sebenarnya ada sedikit gempa susulan yang terjadi. Namun memang ini tidak terlalu mempengaruhi aktivitas proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama dengan anggota TNI, Angkatan Laut, Udara dan juga Darat bersama juga dengan anggota kepolisian dan juga tim relawan. Rencananya besok masih akan dilanjutkan Anissa pukul 7 waktu Indonesia Barat proses evakuasinya karena masih ada belasan jenazah yang diperkirakan masih tertimbun di sini. Kami tadi berbicara dengan beberapa anggota keluarga yang memang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa ada seorang ayah dia mengaku bahwa ada 2 putrinya berusia 19 dan juga 13 tahun yang saat kejadian ini berada di rumah, dan tadi kami saat mengkonfirmasi juga dia menyatakan bahwa titik yang memang sedang dikeruk oleh tim evakuasi ini adalah titik rumahnya. Namun saat kami konfirmasi tadi ada beberapa barang yang memang ada di situ seperti cat tembok berwarna hijau, lalu ada juga gulungan seperti pembatas seperti itu, tirai bambu, namun ada juga barang-barang lain. Dia menyatakan bahwa itu bukan semuanya barangnya, artinya barang-barang ini sudah menumpuk semuanya. Anissa, dan diharapkan tentunya proses evakuasi besok juga membuahkan hasil sehingga para keluarga korban mungkin bisa lebih tenang untuk mengikhlaskan kepergian anggota keluarga mereka, Anissa. Terima kasih Wilson Purba dan rekan-rekan yang bertugas di sana. Tetap jaga kesehatan Anda dan tetap berhati-hati. Terima kasih Wilson, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pengungsi korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia di tenda pengungsian. Korban meninggal karena sakit saat tinggal di pengungsian. Untuk total korban luka dari awal kejadian hari Senin 7.729 dengan rincian luka berat 595, luka ringan 7.134. Adapun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 108 orang. Untuk yang dinyatakan korban luka ringan sudah tertangani, mereka kembali ke rumah masing-masing. Adapun warga yang mengungsi per hari ini akumulasi dari hari pertama 73.693 orang. Selanjutnya untuk kerugian material, total rumah rusak 58.049 yang dinyatakan rusak berat 25.186, sedangkan untuk rusak sedang 12.496. Adapun untuk rusak ringan 20.367. Selanjutnya infrastruktur yang rusak untuk sekolah 368, tempat ibadah 144, fasilitas kesehatan 14, gedung ataupun perkantoran 16. Selanjutnya, kecamatan yang terdampak 16 kecamatan atau 146 desa. Pemirsa, gempa susulan terus terjadi di Cianjur, Jawa Barat dan membuat tim evakuasi panik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.